Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Medi Pratama, saya mahasiswa Perguruan Bogor. Saya berasal dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya susun, yaitu bisnis plan Minion Farm budidaya cabai merah. Baik teman-teman semua dan pada pemirsa semua, di mana tolak ukur saya menyusun bisnis dengan budidaya cabai merah ini berawal dari tergeraknya hati saya dengan prihatinnya tentang produksi buah cabai merah yang hari ke hari, tahun ke tahun itu semakin menurun ya persentasenya. Nanti bisa kita bahas, ada saya masukin juga. Baik, langsung saja begitu, mari kita lihat. Baik, produksi cabai selain untuk dalam negeri juga untuk ekspor. Pada tahun 2018, jumlah cabai merah adalah 1.311 juta ton, menurun 26,14% dibandingkan tahun 2017. Terdiri dari cabai merah besar 798,30 ton atau dalam persentasenya 60-70%. Dan tahun ke tahun produksi cabai semakin rendah. Produksi cabai yang sangat rendah menyebabkan penyebaran produksi yang tidak merata di setiap saat dari daerah-daerah. Oleh karena itu, menyebabkan harga cabai yang tidak menentu. Tujuan dan manfaat. Tujuan menghasilkan sayuran cabai merah budaya saing dan berkualitas. 2. Mengelola usaha tani dengan GAP dan GHP. Manfaat, mampu menghasilkan sayuran cabai merah segar yang berkualitas dan budaya saing. Mampu mengelola pertanian secara berkelanjutan dengan menggunakan GAP dan GHP. Baik, kita masuk ke deskripsi perusahaan. Identitas perusahaan. Minion Farm. Ya, Minion Farm adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya sayur-sayuran masuk hortikultura di Kepulauan Riau, terkhusus di Pulau Kundur, Kabupaten Karimun. Terletak di Desa Sawang Selatan, Kelurahan Tanjung Priok Kota, Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di mana di lokasi ini adalah salah satu sentra budidaya hortikultura terbesar di Kabupaten Karimun. Baik, kita masuk ke aspek pasar. Perkembangan pasar. Semakin hari semakin menginginkan kualitas yang baik dalam membeli sayuran, terutama cabai merah. Pangsa pasar masih belum bisa ditentukan, tetapi targetnya bisa, yaitu pasar tradisional dan modern. Dan perkembangan pasar. Semakin hari, perkembangan pasar akan semakin tinggi. Minat untuk kebutuhan dan kesadaran akan sayuran-sayuran sehat semakin tinggi, semakin berkelanjutan di masyarakat. Dengan begini, perkembangan pasar khusus untuk cabai merah ini sangat bagus. Di mana, seperti yang kita tahu, cabai merah sangat dibutuhkan dan paling banyak dicari untuk sentra masakan. Pangsa pasar masih menentukan terapi yang bisa, yaitu pasar tradisional, modern, dan ekspor. Dari sini kita bisa kan, pasar untuk cabai merah ini luas, dimanapun dia bisa. Pasar tradisional, modern, dan ekspor. Kebutuhan akan cabai merah ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Strategi pemasaran. Sama segmentasi. Secara geografis, demografis, dan fisiografis sangat mumpuni melakukan. Target dari produk cabai merah adalah semua kalangan. Positioning. Produk yang kami hadirkan adalah sayuran cabai merah yang memiliki kualitas tinggi, yaitu memiliki bentuk dan rupa yang bagus dan juga minim penggunaan bahan kimia. Nah, itu yang saya sebut di awal tadi, bahwasannya perusahaan saya ini bergerak di bidang budidaya organik. Secara demografis, semuanya itu sudah sangat mumpuni. Sudah sangat
mendukung. Enggak, target. Beritahu kesadaran masyarakat akan produk organik itu masih kurang. Jadi ini tantangan untuk perusahaan saya dan para jajaran saya. Selanjutnya aspek yuridis. Produk cabai merah yang berkualitas standar pasar, badan hukum, berbadan hukum perusahaan perseorangan, kegiatan usaha bidang agroproduksi sampai agromarketing. Baik, saya aspek teknis. Keadaan lokasi usaha. Luas lahan 2.000 meter persegi. Sewa lahan 2 tahun dengan 2 kali produksi dalam 1 tahun. Proses produksi yaitu proses cabai merah, bibit cabai, menyemai, penanaman, pemupukan, perawatan, dan panen. Proses produksi ini sangat rentan dan sangat serat akan pengawasan. Di mana di perusahaan kami akan menekankan pada pengawasan sehingga produk yang kami hasilkan itu akan bagus. Dari mana kami memilih bibit cabai yang berkualitas, penyemaian yang struktural, penanaman dengan teknologi terbarukan, pemupukan yang berimbang, perawatan yang berkontinu, dan panen. Itu semua kami lakukan untuk menjaga produk kami akan tetap baik sampai ke tangan konsumen. Aspek pengelolaan. Di sini yang menjadi ketua adalah saya sendiri. Rifki Medi Pratama mengatur dan mendiskusikan perihal manajemen usaha mulai dari personalia, produksi, dan pemasaran. Divisi produksi. Di sini ada Said Farijansah merencanakan jadwal melakukan kegiatan berkaitan dengan produksi. Divisi keuangan ada di Lubis, mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dalam kegiatan usaha. Divisi pemasaran ada Erniati, merencanakan dan mencari pasar untuk hasil panen yang kita dapat. Dari aspek pengelolaan ini tentunya teamwork itu sangat menentukan gimana berjalannya usaha ini ke depannya. Mulai dari targeting, semuanya tergantung pada 4 orang ini. Dimana setiap divisi harus bekerja sama, harus punya integritas yang tinggi demi mewujudkan usaha ini berjalan secara konsisten dan mungkin usahanya akan besar. Baik, kita lanjut. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat. Belajar bagaimana GAP dan GHP yang diterapkan di perusahaan. Dampak terhadap lingkungan. Pemenuhan target pasar dan hobi. Ya. Kedua dampak ini akan berjalan seiring beriringan. Dengan adanya perusahaan saya ini, saya harap juga masyarakat sekitar boleh datang belajar gimana penerapan GAP dan GHP. Bagaimana penerapan benar. Itu salah satu tujuan saya mendirikan perusahaan. Nah, untuk lingkungan tentu saja pasar dan hobi. Mana bisa memenuhi permintaan pasar dan bagi yang suka berkebun silakan datang. Jadi aspek sosial dan lingkungan itu akan berjalan terus seiringan. Baik, lanjut. Aspek finansial. Mulai dari biaya investasi. Dari yang teman-teman lihat semua, bisa lihat, saya sudah rincikan beberapa dan banyak alat yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Mulai dari cangkut, parang, expirer, gembor, paren, ajar, mulsa, meteran, keranjang, panen, timbangan, ember, pisau, sarung tangan, dan segala macam. Ini semua sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas. Dan totalannya semua itu ada di angka Rp7.285.000. Baik. Selanjutnya, biaya modal kerja. Biaya modal kerja, kita bisa bilang inilah modal awal. Mana menggerakkan inilah sebagai penggerak usaha ini. Dimulai dari pembersihan lahan,
pencangkulan, pemasangan mulsa, dan semuanya. Dan aspek budidayanya, dan aspek penamaan, peliharaan, kita ada penyelaman, pengocoran, pemasangan ajer, macam di angka 80 ribuan. Biaya sarana, produksi, sewa lahan, 500, bibit cabai, mulsa, pupuk kandang, 50 karung, 10.500.000. Dan jatuhnya dari semua yang kita butuhkan ini, totalnya adalah untuk satu kali produksi itu 14.215.000. Dan jumlah per tahun adalah 28.430.000. Ya, biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini gantung. Ya, namanya juga barang yang bisa kita beli pasti akan ada kerusakan, penggantian, dan segala macam. Dan inilah biaya penyusutan yang sudah saya rancang. Saya cangkul ada 5, ada harga satuan cangkul 100.000, jumlah 100.000, penyusutan biaya sekitar 118.000. Ada parang, hand sprayer, gembor, pare ajer, meteran, keranjang panen, timbangan, ember, pisau, sarung tangan. Dan dari keseluruhannya jumlah per bulannya itu jatuh di angka 1.422.150 rupiah. Dan jumlah per tahunnya adalah untuk angka penyusutan ini adalah 2.844.300 rupiah. Sumber modal, biaya investasi yang saya dapatkan adalah sebesar 7.285.000. Modal kerja seperti saya sudah jelaskan di awal tadi adalah 14.215.000. Jumlah totalnya adalah 21.500.000 rupiah. Nah, sumber modal yang saya dapatkan semuanya dari hasil pinjaman, dan 100% semua ini adalah pinjaman. Baik, untuk saldo awal ya 21.500.000 dibangun di pokok, dikurang-kurang dan sampailah totalnya dengan jumlah pokok 21.500.000, dengan bunga 2.150.000, dan total adalah 23.650.000. Penerimaan income. Menunjukkan dengan outputnya adalah per kilo dengan harga jual ada 20.000, penjualan per produksi adalah 17.776.000 rupiah. Penjualan per tahun ada di angka 35.552 rupiah. Keuntungan proyek laba adalah penerimaan revenue 17.776.000. Dan per tahun, 2 kali produksi jadi jatuh di angka 35.552.000. Biaya penyusutan ada di angka 1.422.150 rupiah. 2 kali produksi jadi 2.844.300 rupiah. Modal kerja tadi jatuh di angka 14.215.000 dan 2 kali produksi adalah 28.430.000 rupiah. Nah, akhirnya adalah 15.637.150 rupiah, dan per tahunnya adalah kali 2 31.247.300 rupiah. Laba sebelum pajak adalah 2.138.550 rupiah. Dan 2 kali produksi 6 tahun adalah 4.277.700 rupiah. Yang mana RC-nya ada di kisaran 1/1. Ini kita bisa, kalau dari sini kita lihat usaha ini sangat bisa dilanjutkan ke depan. Arus kas yang dari tahun ke tahun, dari hasil penyusutannya modal pinjaman 21.500.000 dengan penjualan 35.552.000,
penyusutan 2.844.000 dan jumlah akhirnya 59.899.300 rupiah. Dan terus kita harus gas keluar dari mulai dari peralatan segala macamnya dengan peralatan produksi budidaya semuanya, harus gas bersihnya jatuh dia 25.681.300 rupiah. Selanjutnya harus dan gas akhir ada 25.681.300 dan untuk tahun ini lagi jatuh di tahun kelima totalnya ada di kalau untuk di kas air ada 62.096.500 rupiah. Baik, kita lanjut. Break even point BEP dalam rupiah. Selanjutnya adalah BEP. Biaya tetap satu modal kerja penjualan 1.422.150 rupiah itu modal kerja penjualan dibagi dari 4 jadi 2 kali produksi 14 juta 215 di modal kerja tadi dibagi sama penjualan 17.776.000 rupiah dengan hasil yaitu 7.099.160. Usaha akan mendapatkan titik impas pada penjualan mencapai 7.099.968 rupiah. Baik, kita lanjut ke BEP dalam unit. Biaya tetap harga satuan, biaya variabel dikali harga satuan. Nah, baik di sini. Di penjualan kita ada tadi per kilonya 20.000, berarti kita ada 4 di biaya tetapnya, variabel ada tadi 14.215.000 kali 20.000, yaitu hasilnya 17.776.000 rupiah dan dapat hasilnya adalah 355 kilo. Usaha akan mendapatkan titik impas pada penjualan 335 kilo. Jadi setiap produksi 350 kilo perusahaan akan mendapatkan titik impas. Periode pengembalian payback period. Total investasi keuntungan usaha per tahun adalah kali 12 bulan adalah 7.280.000 dikali 12 bulan berarti adalah 35.552.000 rupiah. Baik, di sini kita masuk lagi ya pengeluaran biaya investasi operasional total. Di sini kita bisa lihat ada mulai dari operasional, investasi, penerimaan bersih, dan jumlah ada biaya penerimaan, BEP penerimaan bersih, dan BEP penerimaan bersih lagi. Ada yang 12%, 10%, DFN 150%, dan BEP penerimaan bersih ada 150%. Dan jumlah keseluruhan adalah untuk PP biaya adalah 62.730.650 rupiah, untuk penerimaan 128.557.003 rupiah, untuk penerimaan besi 65.426.352 rupiah, dan hasil penerimaan besi akhir adalah jatuh angka 27.513.71 rupiah. Baik, di sini untuk indikatornya BEC-nya adalah 2,04 yaitu berarti layak, dan net BEC-nya 9,98 berarti layak, dan IRR-nya jatuh di angka 12%. Dan itu masih layak. Baik, lanjut lagi. Dan mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk pemirsa semua. Akhirul kalam, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.